Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di studio terbuka ya, Studio Riffs Channel 21, yakni channel Wong NU Cilikan, biasa nongkrong sambil ngopi dan mendengarkan berita terupdate hari ini. Kali ini akan saya tampilkan kegarangan sing ilmiah kita, yakni Dr. Sugeng yang menantang langsung sang penguasa atau Amirul PBNU, yakni Gus Yahya Yakub. Ini bakal menjadi challenge tersendiri ya buat ketua PBNU. Dan bagi Anda yang belum siap menyaksikan tayangan ini, sebaiknya Anda meminum beberapa butir nafasin ya, biar nafasnya agak lega sedikit. Jadi siap untuk menyaksikan tantangan dari Dr. Sugeng, seorang dokter ilmiah yang pemberani dan sangat garang, mungkin karena sering banyak makan cabai merah atau cabai keriting, ya ini agak benar galak nih terhadap Amirul PBNU. Dan inilah singa NU kita, dan kita patut memberikan apresiasi dan tepuk kaki buat Dr. Sugeng kita. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya beberapa pertanyaan terhadap Mas Yahya, Gus Yahya lah. Tapi saya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama, kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya beberapa pertanyaan terhadap Mas Yahya, Gus Yahya lah. Tapi saya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama, kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak saya tahlilan, bapak saya meninggal juga ditahlili. Kami juga nyekar kuburan, bahkan tabur bunga gitu ya. Jadi ya secara tradisi saya NU lah, walaupun nggak punya Kartanu dan nggak ingin juga gitu kan. Soalnya saya juga punya guru-guru dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya Kartanu harusnya saya juga punya kartu Muhammadiyah. Kalau nggak punya dua-duanya ya kalau nggak punya salah satunya ya nggak punya kedua-duanya kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama, UGM gitu ya. Gus Yahya lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu ya. Nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Dalam perkara nasabah Alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah tuh diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya, gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah Alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah Alawi itu tersambung ke Rasulullah? Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Rumel Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus mengikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus mengikuti metodologi ilmu biologi. Saya berani bilang di sini bahwa filogeni, jadi silsilah Balawi secara genetik itu tidak fit
dengan narasi kitab suci tentang keluarga Bani Ibrahim. Jadi jarak genetik antara Kohanim haplogrup GP15 haplogrup GM201 ya. Ini di atasnya GP15 kayaknya. Haplogrup GM201 antara yang Kohanim, keturunan yang mengaku keturunan Nabi Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, itu ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu, Gus. Itu nggak mungkin Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu, kalau dari paper-paper yang saya baca, walaupun metodenya mencocokkan antara narasi kitab suci dengan kejadian-kejadian yang dicatat sejarah, Nabi Ibrahim itu nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi sebagai kali ini pertanyaan saya adalah Gus Yahya sebagai alumnus UGM. Bukti apa yang membuat Gus Yahya menerima kebenaran bahwa Balawi ini keturunan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan pidato Gus Yahya, saya lupa eventnya apa, bahwa NU akan membuat semacam diklat PIM gitulah, membentuk calon-calon pemimpin NU dari, ya tentu saja dari NU, dari taruna-tarunanya NU gitu. Bahkan syaratnya di setel tinggi gitu ya, TOEFL berapa, TOEFL 660, paper based TOEFL gitu ya. Padahal doktoral aja minimal cuma 550 kalau kita ke kuliah ke luar negeri, dalam negeri seingat saya cuma 530 lah. Nah ini dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baik lah dari saya tentang wasiat-wasiat dari apa ya, dari ulama-ulama Islam generasi salaf. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasab Balawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya. Adil itu kan harusnya objektif kan, Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil, harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Balawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat kayak Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Kenapa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau nanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah. Harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh, Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan enggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi, Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi Gus,
Kalau bahasa elektroniknya noise level dulu di atas batas minimal yo. Vario Rossi itu nggak memenuhi batas, Gus. Ilmiah apanya? Ilmiah menurut Vario Rossi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya, Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi enggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21, Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid-Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyacan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju, sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasabah Alawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Yes, itu ya nggak bertanya sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Atau bolehlah saya bertanya kepada jenengan sebagai cucunya Mbah Bisri Mustafa gitu. Yang kedua, itu tadi apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat tim untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasabah Alawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil? Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa, Gus? Rasulullah. Oh, beliaunya sudah nggak ada. Kitalah yang harus menyelesaikan. Karena ini menyangkut keluarga beliau, menyangkut keluarga baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, dan kita sebagai stakeholdernya. Kita umat Muslim itu keluarga Rasulullah juga gitu. Itu aja, Gus. Apa bukti yang membuat jenengan percaya bahwa Alawi itu sebagai keturunan Rasulullah? Yang kedua, apakah jenengan dalam perkara nasab ini menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil? Ini sedikit. Demikianlah statement dari Dr. Sugeng yang mewakili kegundahan hati rumput NU ya di Cirebon kami khususnya. Dan bagaimana bos, menurut Anda apa Anda tetap mendukung tesis Kiai Imad dan kawan-kawan, atau mau kembali ke statement daripada Gus Yakuf kita ya? Ingat, Allah itu mengangkat derajat ilmu lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi daripada ibadahnya orang yang soleh. Dulu pun Rasulullah pernah setelah dia sholat itu melihat dua kubu, mungkin dua pemandangan, yang satu sedang berdoa dan yang satu sedang membahas ilmu tentang halal haram. Kemudian Rasulullah lebih memilih ilmu, ya ini bergabung dengan orang yang membahas tentang hukum halal haram. Karena kalau untuk berdoa ya kalau tepat ya dikabulkan, kalau nggak tepat ya nggak dikabulkan. Tetapi kalau ilmu itu kemaslahatannya itu untuk orang-orang banyak, mencerdaskan. Karena ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Dalam konteks kita itu harus membaca agar mempunyai satu wawasan ilmu. Dan pesan saya kepada Kiai Abbas Buntet, Kiai panutan saya yang ada di Cirebon, Gus Buntet dan Kiai Imaduddin, Dr. Sugeng dan kawan-kawan, ingat satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Pesan saya begini: wala taqtulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya'u wala ila tash'urun. Janganlah kamu menganggap orang yang berperang di jalan Allah itu mati, melainkan dia itu tetap hidup, namun di alam yang kita tidak tahu, dan Allah sendiri yang memberikan tempat yang lebih tinggi. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan dari golongan kanan ya,
dan semoga kita juga tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang cerdas bersama orang-orang yang berilmu, untuk NU lebih maju dan NU bukan NU yang konservatif. Maju terus NU bersama Kiai Nusantara.